Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perencanaan bisnis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengambilan keputusan investasi. Anggota kelompok kami yang pertama saya Muhammad Zaki Irsyada NIM 188, yang kedua Vina Alfi Hasanah NIM 216, yang ketiga Sitios Elinikmatur Rofiqoh NIM 223, yang keempat Indayana Nursusanti NIM 226. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian investasi dan keputusan investasi dalam analisis resiko. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan untuk keputusan investasi merupakan suatu kebijakan atau keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, atau permasalahan bagaimana manajer keuangan harus bisa mengalokasikan dana dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Ada 4 golongan investasi. Yang pertama ada investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Di investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui. Jadi contoh dari investasi yang tidak menghasilkan laba adalah pemasangan instalasi pembersih air limbah. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment, atau tujuan investasi ini untuk menaikkan laba, tetapi laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Pedoman yang biasanya dipakai dalam investasi ini adalah persen tertentu dari hasil penjualan, persen tertentu dari laba bersih, investasi yang sama yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Jadi contoh dari investasi ini adalah pengeluaran biaya promosi, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Yang ketiga ada investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Merupakan investasi yang berupa informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian mesin. Informasi akuntansi ini dapat dilakukan jika biaya diferensial yang berupa penghematan biaya yang diperoleh dari penggantian suatu mesin dan equipment berjumlah pantas bila dibandingkan dengan aktivitas diferensial. Yang keempat, investasi dalam pelunasan usaha investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment, yakni merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Investasi ini bertujuan untuk menambahkan kapasitas akan diperlukannya aktiva diferensial berupa tambahan investasi dan nantinya akan menghasilkan pendapatan diferensial. Sedangkan menurut Senduk dalam bukunya bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran ada banyak. Yang pertama ada tabungan di bank. Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk tabungan ini biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang kita inginkan. Yang kedua ada deposito di bank. Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya, dalam deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan, kecuali uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada saham. Saham merupakan kepemilikan atas sebuah perusahaan. Dengan membeli saham berarti membeli sebagian dari suatu perusahaan. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan,
maka pemegang saham biasanya akan mendapatkan sebagian keuntungannya disebut dividen. Yang keempat, ada properti. Investasi dalam properti biasanya dalam bentuk tanah atau rumah. Keuntungan yang bisa didapat dari properti ada dua, yaitu yang pertama, berarti bisa menyewakan properti tersebut ke orang lain sehingga mendapatkan uang sewa. Dan yang kedua, menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi, jadi profit. Yang kelima, ada barang-barang koleksi. Contoh barang-barang koleksi adalah bisa berupa perangko, lukisan, barang antik, dan lain sebagainya. Jadi untuk keuntungannya didapat dari investasi barang-barang koleksi adalah dengan menjual koleksi tersebut kepada pihak lain, jadi dijual kepada kolektor. Yang keenam, ada emas. Emas merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing. Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata uang dari negara-negara G7. Di negara-negara G7 tersebut yaitu Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Perancis. Yang ketujuh, mata uang asing. Segala macam mata uang asing biasanya dapat dijadikan alat investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih berisiko dibandingkan dengan investasi dalam bentuk saham karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengambang bebas atau free float, yaitu benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran. Yang ke-8, ada obligasi atau sertifikat obligasi. Jadi ini berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintah. Selanjutnya, karakteristik investasi. Karakteristik investasi jangka panjang ada 3, yaitu yang pertama, bahwa investasi jangka panjang dapat menyangkut aktiva yang dapat dan tidak dapat disusutkan, seperti tanah atau mesin. Dan yang kedua, hasil yang diharapkan atau expected return dapat diperoleh dari suatu investasi meliputi jangka waktu yang panjang sehingga nilai waktu uang atau time value of money sangat penting diperhitungkan. Dan yang terakhir, bagaimana menentukan rate of return minimal untuk menghitung nilai waktu uang. Sementara itu, menurut Murmahadi, terdapat 5 karakteristik dari investasi jangka pendek, yaitu 1. Keuntungan investasi jangka pendek umumnya lebih rendah dibandingkan investasi jangka panjang. 2. Aset dapat segera mungkin diperjualbelikan maupun dicairkan dalam uang tunai. Yang ketiga, memiliki risiko yang rendah. 4. Memiliki jangka waktu investasi kurang dari 1 tahun. Dan yang kelima, dari sisi perusahaan, investasi pada umumnya bertujuan untuk manajemen kas, sehingga aset bisa dijual apabila timbul kebutuhan kas. D. Analisis risiko suatu proyek. Analisis risiko diartikan sebagai suatu analisis estimasi kemungkinan terjadinya risiko atas proyek-proyek yang akan dipilih. Lebih spesifik lagi bahwa analisis risiko dikuantifikasikan ke dalam variabilitas atau fluktuasi variabilitas dari berbagai pilihan proyek atas cash flow-nya masing-masing proyek yang diharapkan. Maka semakin besar variabilitas atau fluktuasi itu, semakin tinggi resiko proyek tersebut. Sebaliknya, semakin kecil variabilitas atau fluktuasi cash flow suatu proyek, berarti semakin rendah risiko proyek tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai rencana dan pengambilan keputusan investasi. Bagi para manajer perusahaan atau investor, rencana investasi merupakan suatu polisi perusahaan yang strategis untuk mendiversifikasi usaha atau bisnis
Dan untuk meningkatkan peluang usaha atau bisnis yang makin maju dan berkembang secara lebih terintegrasi, tidak hanya terfokus pada satu bidang usaha tertentu saja, melainkan dapat meningkatkan kegiatan usaha di berbagai bidang atau investasi, sehingga mencapai suatu portofolio usaha yang saling mendukung dan menguntungkan dalam jangka panjang. Untuk materi selanjutnya yaitu studi kelayakan dari rencana investasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada metode payback period. Metode payback period merupakan metode untuk menilai suatu investasi yang didasarkan pada periode kembalinya dana investasi yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu ada metode average return. Metode ini melihat perbandingan antara rata-rata return atau cash inflow selama usia ekonomi suatu proyek dengan nilai proyek atau dana yang diinvestasikan. Yang ketiga yaitu ada unsur time value of money. Rencana investasi yang akan dilakukan oleh manajer investasi sering mempertimbangkan kemerosotan nilai mata uang atau dana yang ditanamkan, sebab nilai dana yang ditanamkan jika tidak dipertimbangkan keadaan dan dinamika perkembangan ekonomi yang menyebabkan kemerosotan nilai dana atau uang tersebut dalam waktu yang akan datang, maka bisa dipastikan bahwa dana investasi itu lama-kelamaan akan berkurang dan merosot nilainya. Yang keempat yaitu ada metode internal rate of return atau IRR. Metode IRR diartikan sebagai suatu tingkat diskon atau discount rate yang mempersamakan present value net cash flow dari suatu proyek dengan initial cost atau capital outlay dari proyek itu sendiri. Yang kelima yaitu ada metode net present value atau NPV. Merencanakan investasi dapat dibantu dengan alat analisis net present value atau NPV. Alat ini sering juga disebut dengan net present value of process. Yang dimaksud dengan metode net present value adalah suatu metode kriteria kelayakan investasi yang diukur dari proses atau penerimaan investasi atau proyek itu selama usia ekonomis dengan mempertimbangkan nilai waktu dari dana yang dipergunakan untuk membiayai investasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada metode Profitability Index. Metode ini merupakan cara lain dari kriteria investasi yang menyatakan dengan membandingkan antara present value dari cash flow investasi dengan initial cost atau materi selanjutnya yaitu contoh studi kasus. Sebagai contoh misalnya ada dua investasi yang harus kita putuskan untuk dipilih, yakni investasi 1 dan investasi 2. Data yang tersedia menunjukkan bahwa kedua investasi memerlukan pengeluaran kas atau outlays masing-masing sebesar 100 juta. Usia masing-masing investasi selama 5 tahun. Perputaran uang saling bergantung pada tingkat inflasi yang terjadi. Terjadinya inflasi tersebut kita tidak dapat mengetahuinya secara pasti. Hal ini dapat diperkirakan dengan cara menentukan tingkat probabilitas terjadi tingkat inflasi. Sementara aspek lain yang diperkirakan akan terjadi adalah return atau penerimaan yang diharapkan. Aspek ini diartikan sebagai nilai sekarang net profit investasi selama 5 tahun di masa datang. Return atau penerimaan ini bagi masing-masing investasi juga merupakan proyeksi atau prediksi berdasar perkiraan atau ramalan yang dalam jangka waktu yang akan datang atau 5 tahun. Sedikit banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang diperkirakan tersebut. Misalnya, proyeksi penerimaan dari setiap investasi ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel dapat dilihat di dalam makalah. Evaluasi secara statistik pada setiap alternatif investasi dapat dilakukan dengan cara berikut. Penerimaan yang diharapkan pada investasi 1 sebesar 240 juta lebih daripada penerimaan pada investasi 2 yang hanya sebesar 205 juta. Tetapi investasi 1 memiliki risiko kemelesetan yang lebih besar yang ditunjukkan dengan standar deviasi sebesar 111,36 daripada risiko investasi 2 yang standar deviasinya hanya sebesar 35,00. Demikian juga bisa dilihat dari risiko penerimaan maka dari return yang diharapkan pada investasi 1 yang tercermin dari versi 2-nya 0,46. Angka ini lebih besar daripada investasi 2
yang besarnya hanya 0,1. Ini menunjukkan bahwa investasi 1 lebih besar risiko yang dihadapinya dibanding dengan investasi 2. Namun jika dilihat lagi dari sudut